Bu Heni hari ini adalah Ibu Sonia dari Kotakan. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Berdoa dulu sebelum mulai. Ayo Danan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar
Kita sudah punya gambaran seperti apa itu kecerdasan artifisial. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, ada karakteristik dan cara kerjanya, mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau AI. Nah, sekarang dulu punya video ya, lihat dulu ya videonya, dulu videonya. Oke. Pembelajaran. Selanjutnya ini pengertiannya. Anak-anak, kalian pernah menggunakan HP ya? Sudah pernah menggunakan beberapa aplikasi yang sudah ada di video tadi kan? Pernah menggunakan? Sering apa pernah? Sering ya. Ya, kecerdasan artifisial yang sudah biasa kalian lakukan, gunakan. Ini sangat membantu sekali. Membantu enggak? Bantu kan ya? Oke, kita lihat. Pengertian kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi AI ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya perintah. Hampir sama AI ini dibuat seperti manusia. Langkah-langkah yang biasa kita lakukan, tapi sekarang dipermudah dengan adanya yang namanya mesin, aplikasi yang
membantu keseharian kita. Terus ini ada karakteristik kecerdasan praktik sosial. Yang pertama, kita langsung, tadi kita sudah lihat ya, pembelajaran dari data, ada machine learning. Contohnya sistem rekomendasi film di YouTube yang belajar dari riwayat tontonan. Anak-anak pernah nonton TV enggak? Nonton dari awal sampai akhir sampai tamat gitu ya. Terus dia pernah nonton dari 10 sampai selesai, pernah nonton apa lagi sekarang? Shinchan gitu ya. Terus ada detektif Conan, pernah lihat. Bagaimana ketika kalian buka lagi YouTube-nya, apa yang akan keluar? Hah? Oh, video lagi. Kenapa seperti itu? Karena kalian ada yang namanya riwayat tontonan. Ya, misalnya guru sering nonton ini, sering mendengarkan musik gitu ya, sering mendengarkan musik. Akhirnya ketika buka YouTube punya guru di laptop ataupun di HP, maka yang akan keluar ini daftar judul lagu. Ya, sesuai dengan riwayat yang pernah kita tonton atau kita lihat. Kita juga sering misalnya, saya sering melihat murotal, mendengarkan murotalnya Al-Quran. Di sini ada murotal ini di pagi hari, ada kan seperti ini, bisa dilihat begini. Akhirnya keluar gitu ya. Jadi apa yang biasa kalian lihat itu akan muncul. Yang kedua, kecerdasan emosional ini penalaran dan pengambilan keputusan. Tadi sudah ada ya, penggunaan apa ini yang di sini? Kalau ada pertanyaan apa namanya? Biasanya pakai apa? Google. Tadi di video juga sudah disampaikan, sudah pernah mempraktekkan menggunakan aplikasi itu ya? Nah, ya. Oke, di Google Maps. Google Maps keren sekali. Ketika kita pergi keluar kota, nggak tahu tempatnya, gitu ya. Serlok itu biasanya. Setelah di serlok, akhirnya kita menggunakan yang namanya Google Maps. Akhirnya kita sampai di lokasi. Selanjutnya nih, ada contoh lagi pengambilan keputusan. Ini contohnya mobil tanpa pengemudi yang dapat beradaptasi dengan kondisi lalu lintas yang tidak terduga. Aplikasi mobil sekarang lebih canggih. Tinggal kalian duduk, memberikan instruksi, saya mau ke SMA 1 Situbondo. Tinggal duduk, itu sudah jalan sendiri. Bisa menyalip sampai parkir pun kita tinggal duduk sesuai dengan instruksi yang sudah kita sampaikan. Dan di sana juga ada rutenya. Biasanya kalau kita mau pendaftaran online ya, seperti kemarin adik-adik kelasnya dilihat pendaftaran online rute dari rumah ke sekolah berapa kilo. Kita bisa menggunakan yang namanya Google Maps. Yuk selanjutnya ada pemrosesan bahasa alami, natural language processing. Pernah nggak pakai yang ini? Pernah kan pelajaran apa pakai ini? Bahasa Inggris. Berarti kalian ini sudah tidak asing ya sama yang namanya AI ya? Sudah pernah praktek semua ya? Ya. Sudah digunakan. Ini ada Google Translate ketika mengerjakan tugas bahasa Inggris kemarin. Ini juga ada berbagai macam kosakata yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Kita sudah cari di sana. Ya. Selanjutnya, AI mampu mengenali pola wajah dan membuat keputusan secara otomatis. AI tidak hanya melihat data, tetapi juga menentukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Coba dilihat. Pernah seperti ini nggak? Ketika buka sosial media, langsung ditandai wajahnya ya. Wajah-wajah dilihat. Kayak tanaman layar di Facebook yang dapat memberikan rekomendasi untuk ditandai di fotonya. Jadi kamu tidak usah mencari ditandai teman, dicari selalu tidak usah. Kalau sudah ketika misalnya Bu Guru mengupload kita foto bersama di kelas, Bu Guru upload, Bu Guru mau nandai aja, tinggal fotonya aja Bu Guru klik aja ditandai. Tinggal fotonya Raka Bu Guru tandai, fotonya Rizkia ditandai. Jadi langsung, jadi yang namanya Rizkia nggak usah upload lagi, sudah Bu Guru upload dan sudah Bu Guru tandai. Ketika
algoritma dan model prediksi KM bekerja dengan aturan dan langkah matematis dan disebut algoritma. Jadi kalau sering digunakan berlebihan. Aplikasi cuaca bisa memprediksikan hujan berdasarkan pola suhu, kelembaban dan data sebelumnya. Jika pernah menggunakan, nanti biasanya otomatis akan muncul lagi tuh suhunya. Coba dihapin aja. Sekarang suhunya berapa derajat? Bisa dicek kan di situ. Oh, panas sekali Bu hari ini. Suhunya coba dilihat ya. Bisa cek dari handphonenya masing-masing itu. Berapa suhunya hari ini? 32 derajat kali Bogor. Kali Bogor sekarang panasnya 32 derajat, langsung ketemu ya. Ini aplikasi belanja seperti Shopee, Tokopedia atau Lazada bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari. Coba sudah. Kalau sering buka masuk di Shopee, sering misalnya, saya ingin tahu harganya tas yang baru berapa, Bu? Sepatu berapa yang baru? Saya sering Bu lihat. Nanti akan ada banyak penawaran algoritmanya di situ. Sebentar, Shopee. Ya, ini Shopee masih gitu ya. Banyak pemberitahuan sehingga kita bisa tahu banyak barang yang kita butuhkan keluar dari sana. Oke, dari ini ada pertanyaan nggak, anak? Kita langsung ini ya, diskusi kelompok ya. Oke, tapi kegiatan sehari-hari kalian di rumah menggunakan semua aplikasi yang sudah dari video tadi? Sudah ya? Oke, yuk sekarang silakan kerjakan ini. Silakan kerjakan dan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, kasih nama ya, langsung didiskusikan. Dan langsung diskusikan dengan kelompoknya. Coba silakan didiskusikan, langsung dikerjakan bersama kelompoknya. Tadi yang sesuai dengan video apa saja? Ada Google Map ini, tulis nomor 1 ada Google Map. Apa lagi? Ada riset. Hah? Apa? Google Translate sudah dicoba ya? Apa lagi? 3. Apa lagi? Ayo tulis. Google Map, Google Translate. Apa lagi? Hah? Shopee. Sering belanja di Shopee? Iya, sering belanja di Shopee. Sering ya muncul ya nanti notifikasinya. Ya, ditulis. Ayo diskusikan dengan temannya. Ada Google Map. Apa lagi yang pernah dipakai? Pakai cici pernah? Ya, nggak apa-apa. Batu apa itu? Hadiahkan apa kalau pakai cici?
Gimana? Gimana cara kerja mereka? Harus dengan instruksi atau perintah dari guru. Sudah selesai? Sudah? Kelompoknya siapkan kalau sudah ya. Silakan kelompoknya dipersiapkan dulu. Oke, silakan Rizkia kalau mau silakan dipresentasikan. Ya, Rizkia, mewakili, ya, banyak. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Rizkia dari kelompok berapa? Rizkia dari kelompok 3. Mewakili siapa saja teman-temannya? Ada? Nah, yuk. Silakan Rizkia sampaikan hasil diskusi. Silakan presentasikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Yang pertama, pertanyaan pertama Rizkia. Tidak contoh AI lain yang ada di rumah sekolah. Ya. Apa itu? Google Map, Google Translate, dan Cici. Ini pernah dipakai semua ya, Rizky ya? Pernah dicoba semua ya? Ya. Selanjutnya, Jelaskan bagaimana AI berpikir atau belajar. gimana? Dengan penggunaan instruksi dari manusia. Dengan adanya instruksi dari manusia. Kalau kita nggak kasih instruksi bagaimana? Apakah AI-nya akan berjalan? Tidak. Ya. Adakah yang seperti itu? Apakah AI-nya ada yang berjalan tanpa ada instruksi? Tidak ya? Pernah menggunakan atau pernah mempraktekkan semua kan ya? Terus selanjutnya, gimana AI membantu Rizkia? Menentukan jarak dengan menggunakan apa tadi? Dikasih apa? Google Map. Jadi membantu jaraknya, menentukan tempat atau lokasi suatu tempat ya. Selanjutnya, ya. Mengartikan bahasa, membantu ketika kalian mengerjakan apa kemarin? Bahasa Inggris. Kalau bahasa asing yang lain, misalnya bahasa Spanyol, bisa nggak? Bisa. Ya, selanjutnya, karena di sana ada banyak pilihan bahasa ya. Yuk. Apa? Cici. Pernah pakai Cici ya? Cici untuk apa biasanya? Membantu mengerjakan tugas, misalnya membantu membuat resep makanan. Iya, pernah dicoba ya, Rizky ya? Resep rujak kemarin ya? Pernah? Ya, lihat di Cici ya resepnya. Oke, terima kasih Rizky ya. Beri tepuk tangan dulu anak-anak buat Rizky ya. Oke, semangat hari ini. Tetap semangat. Oke, ini kita sudah
Oke, sudah ya? Kita mulai ya. Ini sudah berjalan semua. Sudah siap anak-anak? Ya. Ya. Oke, sudah deh. Oke, sudah 18 pas sudah masuk semua? Kita mulai. Yuk, silahkan dikerjakan.
Jadi ternyata kecerdasan artifisial ini sangat membantu kehidupan kita sehari-hari, sangat membantu dan sering kita gunakan ya anak-anak ya. Ya, Bu Guru tanya lagi, siapa yang belum pernah menggunakan Google? Oke Google dulu kan, oke Google. Sekarang kan kita tanya AI. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Pernah menggunakan itu anak-anak ketika DPR dulu? Ketika tidak ada kata-kata sulit pernah menggunakan itu? Ternyata AI ini bukan hal yang baru dan sudah biasa kalian pakai, kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar tentang apa? Tentang yang biasa kita gunakan dalam kehidupan. Apakah itu sangat membantu anak-anak? Membantu sekali ya. Siapa yang tidak pernah terbantukan dengan adanya AI ini? Pernah? Enggak ya, merasa terbantukan sekali ya. Dan kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah pakai kuisis. Gimana? Senang enggak? Nilainya ya, langsung keluar nilainya. Tapi penggunaan yang namanya digitalisasi tetap harus ada batasannya. Dengan apa namanya? Harus didampingi oleh orang tua. Kalau di rumah boleh nggak main HP? Boleh, tapi tetap ada batasannya. Gunakan HP, laptop, dan semua aplikasi yang ada di dalamnya secara bijak. Ya, jangan menggunakan Shopee kalau nggak ada orang tuanya. Nanti tiba-tiba ada barang datang, siapa yang mau bayar? Ya, ada yang pernah begitu kan ya? Kalian otak-atik nggak tahu di check out aja nggak tahu. Ternyata barangnya datang, orang tuanya kaget gitu ya. Jadi semuanya harus tetap dengan bimbingan orang tua, minta didampingi. Tidak boleh menggunakan HP terlalu lama. Harus ada batasnya. Tapi tetap belajar juga ya. Gunakan secara bijak. Bu, saya pakai kalau saya ada misalnya Bu, saya ada tugas kemarin Bu, bahasa Inggris saya nggak ngerti Bu. Kalau bahasa Inggris kan mau buka kamus satu-satu sulit. Langsung sana diketik langsung keluar Bu artinya, langsung dikeluarkan, translate-nya langsung keluar. Boleh gunakan itu. Kita gunakan benar-benar secara bijak. Oke anak-anak, dan ini ada pertanyaan lagi. Sudah paham ya? Sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Karena kalian sudah biasa menggunakannya ya. Oke, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.